Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Kajian hari ini akan membahas tentang hal-hal yang memakruhkan dalam puasa di bulan suci Ramadan, sesuai dengan hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Warul Annas dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, betapa banyak orang yang berpuasa sedangkan ia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya puasanya yang tidak didapatkan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan makruh puasa. Banyak beberapa pendapat tentang perbuatan makruh di dalam menjalankan puasa Ramadan atau yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Ijtihad para ulama menurut madhab Hanafi berpendapat yang dimakruhkan bagi orang yang puasa di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, yang pertama mencicipi sesuatu dan menelannya tanpa uzur. Hal ini dimakruhkan karena akan mendekati kepada membatalkan puasa. Yang kedua, membuka peluang batal puasanya. Yang ketiga, menelan susu yang tidak dicampur gula. Tindakan ini bisa dianggap membatalkan puasa. Hal ini dimaksudkan bagi orang laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, mencium, menyentuh, merangkul, dan bertempelan kulit secara berlebihan. Hal ini dimakruhkan ketika seorang merasa yakin bahwa ia tidak akan mengeluarkan mani atau tidak akan melakukan persetubuhan. Namun, perbuatan ini dimakruhkan karena membuka peluang batalnya puasa. Mencium bau yang berlebihan, yakni mengulum bibir istri, hukumnya makruh jika seseorang merasa yakin bahwa ia tidak akan batal, maka perbuatan itu menjadi makruh. Yang kelima, mengumpulkan air ludah dalam mulut secara sengaja kemudian menelannya. Yang kelima, perbuatan yang diperkirakan akan melemahkan seseorang seperti berbekam, donor darah. Ini hukum makruh perbuatan menurut imam atau mazhab
Hanafi. Yang kedua, perbuatan yang memakruhkan atau yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa menurut mazhab Maliki satu, memasukkan benda-benda basah yang memiliki rasa ke dalam mulut meskipun diludahkannya. Begitu juga dimakruhkan mencicipi makanan yang mempunyai rasa. Hal ini dimakruhkan meskipun bagi pembuatnya, karena dikhawatirkan akan ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Kedua, menurut madhab Imam Maliki, perbuatan yang memakruhkan yang kedua mengunyah makanan, susu, atau kurma untuk bayi. Jika makanan itu masuk ke tenggorokan seseorang, wajib mengkodok puasanya, alias puasanya batal. Yang ketiga, masuk ke kamar istri, melihat dan melakukan aktivitas pendahuluan persetubuhan. Tindakan ini dimakruhkan meskipun hanya dengan hayalan atau penglihatan, karena boleh jadi akan menyebabkan batal puasanya, yakni dengan keluar mani atau mazi. Tindakan seperti ini dimakruhkan jika seseorang merasa yakin bahwa puasanya tidak akan batal. Tetapi jika merasa ragu-ragu puasanya tidak akan batal, maka tindakan itu menjadi haram baginya. Keempat, menggunakan atau mencium minyak wangi pada siang hari, itu dimakruhkan. Kelima, melakukan puasa wasal, artinya puasa tidak membatalkan, langsung melanjutkan ke berikutnya. Harusnya dibatalkan dulu, ini tidak langsung puasa terus 24 jam. Keenam, berkumur atau istisyak secara berlebihan. Jadi, memasukkan air ke dalam hidung dikhawatirkan tersedot masuk ke tenggorokan, maka sudah membatalkan puasa. Jadi, berkumur pun kalau tidak dikhawatirkan, kalau tidak berlebihan, dikhawatirkan itu menjadi makruh. Maka hindari berkumur berlebihan. Selanjutnya, mengobati gigi yang berlubang pada siang hari, kecuali jika pengobatannya diakhirkan pada malam hari, karena akan menimbulkan bahaya. Misal, penyakitnya akan semakin parah atau yang lainnya, maka hukumnya tidak makruh. Apabila seorang menelan obat karena terpaksa, dia juga harus mengganti puasanya. Berarti hari itu puasanya batal. Kedelapan, memperbanyak tidur siang. Jadi boleh tidur, akan tetapi jangan terlalu banyak tidur. Bukan tidurnya orang yang berpuasa berpahala, akan tetapi kalau tidurnya berlebihan, itu juga memakruhkan puasa.
9. Berbicara dan bertingkah secara berlebihan. Dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ke-10 sama berbekam. Berbekam menurut madhab Maliki itu dihukumi makruh. Yang ketiga, madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah 1. Berbekam, 2. Mengeluarkan darah, 3. Mencium. Jika dikhawatirkan akan menyebabkan keluar mani, maka mencium itu hukumnya menjadi haram. 4. Mencicipi makanan. 5. Menelan makanan yang tidak dicampur dengan gula. 6. Masuk kamar mandi. Jadi menurut Imam Syafi'i, masuk kamar mandi pun dimakruhkan. Dikhawatirkan nanti masuk kamar mandi berendam terlalu lama, maka itu juga akan memakruhkan puasa. Ditakutkan ada air yang masuk, ketelan langsung batal. Ke-7, mencari kesenangan lewat pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman. Misal mencium wewangian, kemudian meraba, melihatnya. Tindakan-tindakan ini dimakruhkan karena merupakan tindakan mencari kesenangan yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Terakhir yang keempat, makruh puasa menurut mazhab Hambali ada 7 hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang pertama, mengumpulkan air ludah dalam mulut, kemudian menelannya. Yang kedua, berkumur dan beristisyak secara berlebihan. Yang ketiga, menelan makanan yang mengkristal yang tidak dicampur dengan gula. Keempat, mencium bagi orang yang terangsang birahi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW melarang keras mencium bagi anak muda dan meringankannya bagi orang tua. Rawahul Abu Daud dari Abu Hurairah. 4. Ijtihad ini menurut madhab yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan menjadikan satu bagian dari hasanah ilmu pengetahuan, sehingga mengetahui bahwa perbuatan makruh puasa seperti yang saya uraikan di atas tadi. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan terhindar dari makruh, sehingga mendapatkan pahala yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.